ngomong Ibu dosen, saya akan presenta micro peer teaching. Anak yang saya ajar ini adalah anak kelas 4 SD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Siapa yang hadir ini? Lengkap Pak. Baik, anak semua, siap untuk belajar? Apa Anda bawa belajar? Pak, boleh izin kamar mandi Pak? Boleh. Gantian ya. Ya Pak. Nggak boleh banyak. Jangan sama Pak Ruli ya. Ya Pak. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini anak? Sudah, Pak. Sudah siap. Sudah siap. Pakaiannya sudah rapi. Duduknya sudah mantap. Kemudian dari mejanya sudah rapi. Sampah tidak ada di bawah meja. Ayo coba cek ke bawah mejanya. Ada sampahnya. Kalau ada sampah dibuang ke tong sampah. Dina, Pak, banyak sekali sampah ya, Pak. Dina buang sampahnya. Baik, ada Bapak semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa coba dipimpin dulu bersama anak kami Iskandar. محمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau Bapak duduk, Bapak berdiri dulu ya. Baik. Ini dia. Jadi sebelum masuk ke dalam pelajaran, ada baiknya kita sebenarnya untuk meningkatkan rasa dari kita lakukan yang kalau Bandung. Oke, silakan diikuti. Kemudian, ya, nih kita. Jadi apa yang kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya kita pelajari tentang ya. Tapi pembelajaran tentang persoalan itu tentang indahnya saling kemudian kita juga mempelajari tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kira-kira sebelumnya kita pelajari apa kira-kira yang bisa disampaikan tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kita jumpa sama orang Kristen, kira-kira kalau dia minta tolong sama kita tolong. Tolongi Pak. Jika dia minta beli sesuatu atau minta kita sesuatu kepada kita tolong nggak? Oh, Tolong, Pak. kita untuk masuk ke dalam gereja untuk dia itu ibadah, mau nggak kita? Enggak Pak. Karena Berdosa nanti, Pak. maka saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Oke, untuk materi selanjutnya, materi hari ini kita akan materinya tentang menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Coba dibaca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menyambut usia balik.
Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik berhuruf fikih. Lalu peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Ya, bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita yang sudah dibacakan ke Adul tadi, pertama kita menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian kita menjelaskan juga tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan ketiga kita dapat menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Nah, ada pertanyaan apa nih? Sebelum Bapak menyampaikan materi, sebelum Bapak sampaikan materinya, kira-kira ada apa ini? Adakah yang tahu tentang apa tadi? Coba, si Dina, mana Dina? Tidur Dina? Tidur Dina? Tidak, Pak. Apa itu balik Dina? Kita balik nggak Dina ini? Sudah, Pak. Apa itu balik? Kata Mama Awak, kalau balik itu udah ada keluar darah, Pak. Oh, ada keluar darah. Sudah balik? Oh, sudah. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada seseorang saat masuk ke usia balik. Abang saya tahu Pak perubahan apa? Suaranya berubah, Pak. Suaranya berubah. Suaranya kayak kamu. Iya, suaranya berubah, Pak, lebih besar. Lebih besar, suaranya lebih besar, mukanya lebih besar ya? Iya, Pak. Ya. Oke, pada pertanyaan ketiga, menurut kalian penting nggak kira-kira kita mengetahui tanda balik ini? Penting, Pak. Penting. Kita semua penting nggak? Penting, Pak. Oke, coba kita perhatikan. Nah, ini kita perhatikan. Kira-kira si Mukhtar lalu. Mukhtar ini kira-kira posisi yang mana Mukhtar? Yang dari tak gendong. Kayaknya megang tongkat, Pak. Kayaknya megang tongkat. Yang nomor 4. Nomor 1 apa? Megang tas apa ini? 2 kok. Dari megang tongkat, Pak. Coba kita perhatikan. Kalau dari bawah sampai ke yang tua, itu kan ada perubahan kan? Dari mukanya, dari dia minum susu kemudian bisa berjalan, kemudian dia bisa sekolah dan segala macamnya. Ini coba kita perhatikan dulu. Nah, Bapak, ini jadi yang nanti kita pelajari itu adalah tanda-tanda usia balik menurut fikih. Kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kemudian kewajiban setelah usia balik. Nah, Bapak akan jelaskan. Nanti semua penjelasan ini akan dikemas dalam sebuah video belajar. Akan Bapak sampaikan Yuk, anak Bapak ambil catatannya. Jangan pula menonton kita ada ini tulis. Ambil catatannya. Jangan pilih. Swastri. Ada pinsilnya. Ada pulpennya. Ada. Baik. Pak, izin Pak, beli pensil dulu ya, Pak. Beli pensil Dulu, Pak. Ya. Yuk, ya, mari kita buat catatannya di sini. Ini dia video sebelum belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Ashar di sini yang akan membimbing anak-anak semua dalam pelajaran agama Islam. Hari ini kita belajar tentang hal yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu tanda-tanda usia balik. Apa sih arti balik? Kenapa penting banget untuk kita tahu kapan kita sudah balik? Yuk, simak bersama-sama.
Coba mari kita perhatikan gambar berikut dan perhatikan juga diri kita. Saat ini kita berada di bagian yang mana anak-anak? Balik dalam Islam berarti saat seseorang sudah dewasa secara agama dan mulai bertanggung jawab atas segala perbuatan serta kewajibannya. Secara biologis, usia balik merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana tubuh mengalami perubahan yang mempersiapkan individu untuk fungsi reproduksi. Mengapa kita harus mengetahui tanda-tanda balik pada diri kita? Pertama, mempersiapkan diri kewajiban sejak dini. Kedua, membuat kita lebih sadar dalam menjaga amal dan dosa. Ketiga, memahami tentang perkembangan tubuh kita. Keempat, menghadapi perubahan emosional. Kelima, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan menjadi prioritas kewajiban setelah balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Untuk laki-laki, ada beberapa tanda menandakan bahwa mereka sudah balik. Yang pertama adalah basah dengan istilah tilam. Ini adalah tanda bahwa tubuh seorang laki-laki sudah siap untuk reproduksi. Kemudian, muncul rambut di wajah, ketiak dan kemaluan juga menjadi tanda balik. Selain itu, laki-laki juga akan mengalami perubahan fisik lainnya, seperti suara yang menjadi lebih berat dan tubuh yang semakin bengkak. Tanda-tanda balik pada perempuan. Pertama, menstruasi atau haid. Bagi perempuan, tanda balik yang paling jelas adalah menstruasi. Jika seorang perempuan mulai mengalami haid, maka dia dianggap sudah balik. Kedua, pertumbuhan payudara. Tumbuhnya payudara pada perempuan juga menjadi tanda bahwa dia telah mencapai usia balik. Ketiga, perubahan fisik lainnya seperti pertumbuhan rambut di area tubuh, perubahan pada pinggul, perubahan suara. Batas usia balik. Pada usia 15 tahun dianggap sudah balik. Meskipun tidak ada tanda fisik yang jelas, jika belum ada tanda balik sebelum usia 15 tahun, maka dianggap balik secara hukum Islam pada tersebut. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar, maka diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Untuk bersuci dari hadas besar, maka diharuskan mandi terlebih dahulu, disebut dengan mandi besar atau mandi wajib. Adapun tata cara mandi besar yakni: pertama, berniat. Kedua, mencuci kedua tangan. Ketiga, mencuci kemaluan. Keempat, menggosok pakaian. Kelima, berwudu sebagaimana berwudu hendak sholat. Keenam, menyiram jari hingga kulit. Ketujuh, menyiram kepala 3 kali. Kedelapan, menyiram seluruh tubuh. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat pada layar. Anak-anak, mari kita refleksi bagaimana makna balik dalam kehidupan kita. Apa yang kalian ketahui tentang tanggung jawab setelah balik? Bagaimana kita menjaga sikap dan ibadah setelah balik? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik setelah balik? Beberapa di antara kewajiban kita sebagai muslim tetap memasuki usia. Pertama, kewajiban melaksanakan sholat fardu. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya orang yang salat berarti dia merobohkan agama. Salat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Kedua, kewajiban menutup aurat ialah bagian manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan auratnya adalah seluruh badan selain wajah, telapak tangan. Serta pakaian yang tidak terlalu ketat sedikit menampakkan tubuh dan juga bukan kain yang sehingga warna kulit terlihat. Ketiga, kewajiban dalam menutup Pak Mokhtar, Pak. Duitnya aku, Pak. Kewajiban itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, dia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Nah, anak-anak, apakah sekarang sudah dapat memahami materi kita hari ini? Sebelum kita akhiri, ada bahan diskusi yang dapat Anda kerjakan. Silahkan dilihat di layar.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada Ananda sekalian. Sampai jumpa di pelajaran Ashar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dengar suara saya. Dengar suara saya, Ri? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Nanti setelan video ya. Begini, Dengar Pak. dicatat ini semua. Yang disampaikan dalam video sudah dicatat. Sudah Pak. Sudah Pak. Bentar Pak, bentar. Sikit lagi Pak, mencatat. Sikit lagi Pak. Bentar Pak, bentar sikit lagi Pak. Siap. Nah, di sini Bapak mau bagi kelompok nih. Jadi kita melakukan diskusi kelompok. Jadi ini ada timnya nih. Ada tim adik-adik. Limpahnya ada tim adik-adik. Ada juga tim Dayak. Nah, ada juga namanya tim Mukhtar. Nah, masing-masing ini sudah melakukan kelompok untuk melakukan kegiatan kita, yakni problem based learning. Apa yang akan kita lakukan dengan kelompok-kelompok ini? Oh, coba dilihat ini. Ini ada tugas kelompok. Coba baca dulu Dayak. Tugas kelompok. Setiap kelompok untuk merumuskan permasalahan berdasarkan video dengan petunjuk LKPD dan peserta didik bersama-sama kelompok berdiskusi. Dapat? Jadi setiap kelompok itu akan merumuskan permasalahan dari video yang saya tampilkan tadi. Kemudian akan ada kasih LKPD-nya ini, lembar kerjanya berdasarkan dari video yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita akan berdiskusi bersama di sini. Acuan kita dari video, kemudian dari buku referensi. Yang nanti kita ambil buku referensinya dari perpustakaan. Kemudian nanti masing-masing akan memberikan pengalamannya dalam satu kelompok itu. Yuk, bisa apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak? Bisa Pak. Lagi anak kelas 4 sudah bisa melakukan diskusi kelompok. Bapak, bagaimana LKPD-nya Pak? Nah ini, kasih nih, lagi nih LKPD-nya sama anak-anak Bapak ini. Ini LKPD sengaja dibawa untuk malam-malam ini. Biar enak dibaca, biar enak dilihat. Nah ini LKPD yang kami lagi. Nah, apa Pak kerjanya Pak? Di sini dia. Tugas kelompoknya adalah berburu informasi meningkat rahasia pelajaran. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan, merumuskan dan menggali informasi terbaik dari tugas yang diberikan. Yo, ya bisa kan? Sudah bisa kira-kira untuk menyelesaikan tugas diskusi ini? Bisa Pak. Ini lihat nih, ada tabel diskusinya. Jadi apa yang mau kita bahas di sini Pak? Nah, nih ada pertanyaannya. Sama, apa yang kamu tahu tentang materi ini? Dicari dulu materinya apa? Kelompoknya apa? Kelompok satu. Mana kelompok satu? Mana adik? Ini? Jangan tidur ya? Ini benar? Iya Pak. Kelompok berapa tadi adik? Kelompok 1 Pak ya. Kelompok satu. Apa Pak? Coba tengok di LKPD-nya. Nih, Pak tunjukkan nih. Apa ini? Kelompok satu. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang dibahas adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kelompok 2. Kelompok siapa tadi? Saya Pak. Bang Raya. Apa ini materinya? Yang mana Pak? Gak nampak Pak. Tak nampak. Bapak kasih. Ini nih, kelompok 2 nih. Ini Bapak tunjuk nih. Ya Pak, tanda-tanda balik Pak. Menurut apa? Menurut biologi. Menurut ilmu biologi. Nah, kelompok 3. Mana dia Bang Mukhtar ini? Hadir Pak. Apa materi yang dibahas sama Mukhtar sama kawan-kawan ini?
Kewajiban setelah usia balik. Apa? Kewajiban setelah usia balik. Setelah usia balik. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti dalam diskusinya apa yang kamu ketahui tentang materi ini. Kemudian apa saja hal penting yang kamu lakukan dalam bacaan atau materi. Menurutmu apa ini sebagai balik? Dimasukkan dalam lembar kerja kita. Nah, ini semua nanti akan kita bahas, akan kita nilai apa yang akan dinilai pemahaman materinya. Setiap kelompok akan dinilai materinya tentang materi ini. Kemudian kita berdiskusi. Jangan pula nanti si Dina cerita aja berkumpul aja di situ. Nah, dia harus aktif diskusi juga nih. Ya. Kemudian kreativitasnya. Apa kreativitas yang dimasukkan dalam lembar kerja? Kemudian kelengkapan jawabannya. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan 15 menit. Untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Oke, silakan. Baik, lanjut. Kita akan presentasi kelompok masing-masing kelompok akan presentasikan apa yang didiskusikannya. Ya. Ya, maju nih, kelompok satu, maju. Melakukan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, hebat sekali. Banyak materi yang disampaikan mereka. Ya, lanjut kelompok 2. Lanjut, kelompok 3. Anak-anak, apa kira-kira refleksi kita pada pagi hari? Refleksinya, kira-kira apakah kamu menyukai materi pembelajaran hari ini? Suka, Pak. Suka tidak? Iya, Pak. Apa yang disuka dari materi ini? Banyak? Usia. Kemudian, sudah memahami makna usia balik? Apakah kamu sudah memahami makna usia balik? Sudah, Pak. Kemudian yang ketiga, kalau kira-kira yang membedakan tanda balik pada laki-laki, tanda balik pada perempuan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mantap. Ini baru Bapak, cerdas. Pak, saya tadi malam mimpi basah, Pak. Aduh, mimpi basah kita malam. Tapi saya tak tahu Kak, apakah itu udah balik atau enggak, Pak. Coba dilihat, ditanya dulu. Itu ngomong aku. Nanti Banjir enggak? Coba masalah Iskandar. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Iskandar. Bisa dipenuhi kita cerita. Oke? Baik. Ini kesimpulan kita. Apa kesimpulan pada pagi hari ini tentang materi kita? Coba sama Bisa, Pak. Ayo, coba dibaca di mana Kesimpulan usia balik adalah masa ketika anak-anak mulai meranjak dewasa dan mereka mengalami perubahan. Bisa lupa. Bisa, Pak. Tapi diganggu, Pak. Usia balik adalah masa ketika anak-anak mulai beranjak dewasa dan mereka mengalami perubahan baik fisik maupun emosional. Apa? Untuk menghadap dengan baik, coba pertama perubahan. Tengok ada janggutnya cari. Udah, Pak. Panjang, Pak. Dengan kumisnya dia. Tengok, gitu kan? Kemudian yang kedua, pelajari tanggung jawab baru. Yo, anak Bapak. Pelajari juga tanggung jawabnya. Apa pelajari tanggung jawabnya, Pak? Yo, sholat subuh tadi. Subuh. Alhamdulillah sholat, Pak. Sholat. Kalau nggak sholat dilibas mama, Pak. Kenapa? Karena ketika sholat, bukan lagi dosanya itu jatuh kepada orang tua. Bukan lagi tidak tergolong lagi kepada orang yang tidak berdosa. Kita sudah tergolong kepada orang yang berdosa kalau kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jaga akhlak mulia, ya. Jangan banyak kali cerita yang nggak perlu.
Jangan banyak kali bercakap, apalagi memaki-maki, ya, apalagi berbicara dengan yang ya. Kira-kira sampai sini paham anak? Paham atau tidak? Paham, Pak. Paham. Oke, paham nih, Pak kasih tugas nih. Ada tugas akhir ini. Ada PR ini. Banyak tugasnya. Ini Bapak kasih nih. Ada soal pilihan ganda dan soal esai. Nggak banyak-banyak. Soal pilihan gandanya 4, soal esainya 2. Yuk, coba kita kerjakan sama-sama ya. Coba kita kerjakan. Tuliskan tulisnya dan coba timbul. Boleh nengok buku kan, Pak? Boleh, apa yang tak boleh untuk Abang Sarung? Ya, boleh tengok buku. Boleh tengok si Iskandar pun boleh. Tapi kalau dikasih dia, kan gitu kan? Ayo. Pak, kami kerjasama Pak sama Iskandar. Oke, karena waktu sudah berakhir. Nah, jadi ini materi ini sangat penting buat kita. Jadi coba pahami, coba dipelajari lagi, nanti videonya kita share. Jadi bisa coba dibuka lagi atau masuk ke dalam YouTube. Nanti silakan share dan subscribe. Bisa tahu, ya kan? Mana yang tanda balik pada diri kita, biar kita tahu apa kewajiban kita setelah usia balik. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Oke, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.